Langsung saja kita bahas sesuatu yang krusial. Sebenarnya berapa sih biaya pasti yang harus dikeluarkan pekerja migran Indonesia untuk berangkat ke Taiwan? Nah, di penjelasan kali ini kita bakal bongkar habis angka-angkanya. Nggak ada lumor, nggak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya murni berdasarkan data resmi. Pertanyaan ini sering banget bikin bingung kan? Kita pasti sering dengar cerita dari mulut ke mulut soal biaya yang wah gila-gilaan mahalnya, sampai mencekik. Tapi kita nggak akan termakan rumor di sini. Kita cuma mau berpegang pada fakta hukum dan data konkret yang udah ditetapkan untuk tahun 2026. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Realitas hukum berdasarkan panduan tahun 2026. Coba perhatikan angka ini baik-baik. $45.908 baru Taiwan. Angka ini super penting. Kenapa? Karena ini adalah batas atas yang absolut dan sudah ditetapkan secara hukum untuk biaya prakeberangkatan seorang pekerja di tahun 2026. Ibaratnya, ini adalah harga mentok yang sah. Nggak boleh kurang, dan yang paling penting nggak boleh lebih. Terus, dari mana aja sih asal angka total tadi? Nah, pembagiannya sebenarnya cukup simpel, kebagi jadi dua kategori utama. Ada yang namanya biaya layanan agensi, dan sisanya murni untuk pengeluaran logistik. Porsi yang paling gede itu lari ke biaya agensi atau perantara. Tapi tunggu dulu, pemerintah Indonesia itu udah bikin aturan main yang sangat ketat loh. Biaya ini dipatok maksimal cuma boleh sebesar 1 bulan gaji dari upah yang dijamin buat pekerja itu di Taiwan. Jadi untuk standar tahun 2026, angkanya itu udah dikunci di 29.500 NTD. Udah, segitu aja. Nah, sekarang mari kita bedah sisa biayanya. Rincian kebutuhan logistik ini totalnya sekitar 8,12 juta rupiah. Rinciannya sangat jelas, mulai dari tiket pesawat sekali jalan yang sekitar 4,5 juta rupiah, biaya pemeriksaan medis 1,57 juta, sampai biaya-biaya yang lebih kecil kayak visa, asuransi, transportasi domestik, bahkan untuk ngurus surat keterangan kepolisian atau SKCK. Ini bukti konkret kemana larinya setiap sen uang kalian. Kalau dikonversikan ya jumlahnya sekitar 16.408 NTD. Digabung sama biaya agensi tadi, pas banget total legalnya jadi 45.908 NTD. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak gelap nih. Bagian 2, jebakan pinjaman berbunga tinggi. Jadi, ini pertanyaan besarnya. Kalau secara hukum batas maksimalnya cuma di kisaran 45.000 NTD, kenapa banyak banget pekerja yang tiba-tiba terlilit utang gila-gilaan sampai mencapai 190.000 NTD? Ketimpangan antara biaya asli yang legal dengan kenyataan pahit di lapangan ini benar-benar mengejutkan ya kan? Biar saya perjelas. Angka 190.000 ini sejatinya adalah pungutan liar. Kita harus paham betul, jumlah sekecil apapun yang lewat dari batas legal 45.000 tadi, itu artinya biaya yang sengaja digelembungkan. Sayangnya, agensi-agensi di Indonesia sering banget memaksa pekerja buat ngambil paket pinjaman dengan bunga yang mencekik. Alasannya sih buat nutupin biaya awal. Jadi, biaya yang aslinya legal ini malah dicampur aduk sama skema lintah darat. Benar-benar sebuah jebakan finansial yang mematikan. Karena biaya siluman ini dibebankan ke mereka yang paling rentan, para pekerja migran ini akhirnya terjebak muter-muter di situ aja. Coba bayangin, mereka itu rata-rata harus menghabiskan 8-12 bulan pertama di Taiwan cuma buat, ya murni buat melunasi pinjaman predator ini beserta bunganya yang nggak masuk akal. Mereka harus kerja keras setahun penuh, baru deh setelah itu bisa benar-benar merasakan dan menikmati gaji mereka sendiri secara utuh. Nggak adil banget kan? Kementerian Tenaga Kerja Taiwan sebenarnya bukannya tutup mata. Mereka udah secara resmi menyarankan supaya tingkat bunga pinjaman ini diturunkan. Tapi, dan ini hal yang harus banget diwaspadai, pasar pinjaman lintas negara ini posisinya nyaris tanpa regulasi. Ini ibarat pasar bebas yang liar, di mana nasib para pekerja ini, ironisnya, cuma bergantung pada hati nurani masing-masing agensi di Indonesia. Terus gimana solusinya? Kita masuk ke bagian 3, cara menghentikan eksploitasi. Dari analisis yang kita bongkar ini, sebenarnya ada jalan keluarnya kok. Pertama, majikan harus bersikap tegas nolak membiayai pinjaman yang di atas batas legal 45.000 NTD tadi. Kedua, nah ini penting banget buat pekerja yang mau berangkat. Kalau emang butuh dana awal, tolong banget pinjamlah dari bank BUMN atau bank milik negara di Indonesia yang bunganya jelas dan wajar. Jangan sampai terjebak minjam dari agensi. Dan yang ketiga, manfaatin jalur perekrutan langsung antar pemerintah atau sistem G2G.
Kenapa harus lewat jalur perekrutan langsung? Karena dengan cara ini, kalian bisa benar-benar menghindari agensi-agensi bermasalah ini 100%. Nggak ada lagi tuh yang namanya jebakan pinjaman berbunga tinggi. Buat majikan dan pekerja, kalian malah bisa berhemat luar biasa. Karena uang jasa agensi yang 29.500 NTD tadi nggak perlu dikeluarin sama sekali. Ditambah lagi, jalur ini kan terhubung langsung secara resmi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jauh lebih aman pastinya. Tapi, sebagai penutup analisis kita hari ini, ada satu kutipan menarik sekaligus ngeri dari sumber kita. Menghalangi rezeki seseorang sama seperti membunuh orang tuanya. Wah, dalam banget ya. Mengganggu sistem yang luar biasa menguntungkan bagi segelintir pihak, meskipun sangat eksploitatif, pasti bakal memicu perlawanan yang sangat sengit. Pertanyaan saya buat kita semua, melihat semua fakta dan angka tadi, apakah kita siap memperjualkan transparansi ini? Apapun risikonya,